Halo, selamat siang menjelang selamat sore semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Masih semangat ya? Terima kasih untuk semuanya yang udah hadir di Ekaria untuk mengikuti acara Women Mindful Conversation hari ini. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk narasumber yang udah hadir. Sebelum kita mulai, aku mau kasih pantun dulu. Dibantu cakepnya ya teman-teman ya, biar semangat dulu. Ikan gurame enak rasanya, dimakan pakai sambal jadi selera. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu dan sejahtera. Saya perkenalkan diri, saya Elizabeth yang akan memandu acara hari ini. Tema kita hari ini perintis dan pewaris. Sering menjadi perdebatan perintis dan pewaris, mana sih yang lebih menantang? Mana sih yang lebih keren, jadi perintis apa pewaris? Hari ini kita mengundang 4 wanita hebat yang menjadi narasumber kita, yang mungkin dari mereka masing-masing akan mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam menjalankan bisnis. Saya perkenalkan dulu, yang pertama, owner dari toko Abadi Pinangsia yang sudah berdiri sejak tahun 1971, Sis Stella Sagita. Tepuk tangannya teman-teman. Seorang entrepreneur dan private advisor, Sis Jasmine Ham. Founder dari Feedback ID sejak tahun 2020, Sis Devina Wirawan. Dan seorang mental health educator dan seorang penulis, Sis Astrelita. Saya mau mengucapkan juga congratulations untuk Sis Astrelita yang kemarin menerima penghargaan Best Professional Woman Award 2026. Congrats ya. Semoga nular ke kita semua ya. Isu perintis dan pewaris ini seringkali menyudutkan banyaknya ke pewaris. Karena banyak sempat viral juga ya. Karena banyak yang beranggapan seorang pewaris ini mereka mendapatkan banyak privilege yang tidak dimiliki oleh perintis. Seringkali mereka juga saat mereka berhasil itu mereka diremehkan kemampuannya. Ada yang bilang kamu nggak perlu usaha banyak, semuanya udah disediain, tinggal melanjutkan tongkat estafet aja. Aku mau nanya pertama sama Sis Jasmine ya. Pandangan Sis Jasmine gimana kepada orang-orang yang punya mindset seperti ini? Dipersilakan Sis Jasmine. Oke, Eli, thank you ya pertanyaannya ya. Selamat siang semuanya, terima kasih udah hadir di sini. Terus terang nih saya cukup deg-degan karena ini pertama kalinya. Jadi saya minta semangatnya ya, biar semangatnya tuh ke-share, positif spiritnya ke-share ke kita semua. Saya mau jelasin mungkin dari sudut pandang dan pengalaman pribadi saya. Karena saya percayakan kita semua di raise di latar belakang keluarga yang berbeda, pergaulannya berbeda, pendidikannya kita juga berbeda ya. Jadi jawaban yang saya berikan ini hikmat dan bijaksana yang saya punya sendiri. Mungkin masing-masing kita punya pandangan yang berbeda, kita di sini sama-sama mau belajar. Nah, kalau tadi pertanyaan Eli tentang privilege, terus terang saya mengakui yes, saya punya privilege. Privilege itu bukan berarti karena orang tua udah merintis usaha dan saya semata-mata bisa langsung meneruskan. Tapi privilege yang saya bilang hari ini, kita tuh semua diberkatin sama Tuhan untuk punya privilege. Kita masih sehat, kita bisa jalan, kita masih bisa ke tempat ini, kita masih beraktivitas. Menurut saya itu privilege utama, dibanding dari mungkin materi dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ada masa-masa dulu ya, waktu baru-baru lulus kuliah terutama, banyak sekali di pikiran itu komplain aja. Komplain kenapa orang tua seperti ini, itu. Apalagi kita mungkin sebagai anak ya, karena pada dasarnya mungkin kurang bersyukur. Kita udah disediain banyak, tapi mindsetnya itu belum pada di tahap untuk bisa mensyukuri berkat-berkat dan kemudahan yang kita peroleh. Kalau sekarang ya saya bisa bilang privilege. Tapi mungkin kita mundur sedikit ke beberapa tahun yang lalu, saya tuh orangnya tipenya
dari kecil mungkin dibesarkan di keluarga yang nggak boleh ada salah-salah. Semuanya tuh harus kayak perfect, harus cepet, terus harus bisa ngikut aturan, harus nurut dan semuanya. Dan itu mungkin mengaruh ke karakter juga. Jadi orangnya cukup kaku. Cukup kaku, terus habis itu orangnya jadi perfeksionisme, jadi overthinking. Semua hal kalau yang dipersiapkan sesuai rencana, kalau nggak berjalan, bisa jadinya tuh kayak banyak banget kayak kenapa saya kesel ya, kenapa harusnya seperti ini, seperti itu. Jadi kebanyakan mungkin pikirannya habis di hal seperti itu. Dampaknya share dikit, saya sempat sakit, kena anxiety. Di situ juga kena selain anxiety, sempat sakit yang membuat bener-bener kecapean banget, lemah, berat badannya turun banyak, dan itu mungkin faktor pikiran yang udah akumulasi bertahun-tahun. Baru tahun kemarin sejak sakit saya punya banyak waktu untuk merefleksikan kehidupan ini gitu loh. Apa sih yang udah saya jalanin, saya mau seperti apa ke depannya. Di situ saya buat satu keputusan, saya mau bersyukur. Apapun yang terjadi tahun ini saya mau bersyukur. Sebelumnya tipe orang yang setiap tahun harus bikin list pencapaiannya itu apa. Pencapaiannya itu apa? Ngotot orangnya. Ambisius tapi mungkin nggak terukur jadinya. Jadi kita punya menetapkan standar untuk diri sendiri yang cukup tinggi. Ya namanya mungkin pengaruh dari dibesarkan di keluarga seperti apa dan juga pergaulan seperti apa kan. Nah ketika saya udah mulai bersyukur tuh, dipaksa ya bersyukurnya. Karena gini deh, kalau kita mungkin kerja, kalau misalnya kita ditegur dikit, atau kita mengalami ada yang selain ditegur mungkin ada hal-hal yang ada-ada aja. Mungkin pengusaha paling apa sih nomor satu? Pajak kali ya. Urusan bener kan ya. Urusan seperti itu kan membuat ya ampun. Tapi mindsetnya saya bilang saya harus bersyukur. Meskipun banyak ujiannya gitu. Hal ini membuat saya melihat hal-hal kecil tuh jadi lebih indah gitu. Jadi lebih meaningful. Yang sebelumnya saya lihat selalu apa yang salah, apa yang kurang, harusnya begini, harusnya begitu. Jadi pengalaman hidupnya tuh jadi lebih mungkin menyenangkan. Jadi di setiap ada ujian pun saya merasa saya bersyukur saya masih dikasih kesempatan dan kepercayaan untuk menjalani ini. Itu privilege yang saya maksud. Ada kesempatan, waktu, tenaga, pikiran, energi untuk bisa menyelesaikan dan untuk menjalani. Karena kalau kita positive thinking seperti itu, entah gimana hidup tuh banyak bantuan yang datang. Apa dari orang terdekat, dari stranger, ya kan. Apa yang hal-hal baik yang kita tabur kita akan tuai juga gitu. Tapi kalau pikiran kita negatif terus, yang ada tuh seharian susah gitu ya. Lalu salah satu hal juga ada tahun ini saya juga baca satu buku yang sangat menarik. Intinya tuh dibilang gini, seandainya hidup kita dibikin jadi suatu film, masing-masing hidup kita nih perjalanan hidup kita. Kalau saya udah 30-an tahun ceritanya ya. Kalau hidup saya misalnya anggap aja udah season 30, chapter berapa, episode berapa hidup saya jadi film. Apakah saya akan senang menonton hidup saya itu? Itu mungkin pertanyaan refleksi yang bisa saya tanyakan kepada semua Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang hadir di sini. Kalau hidup kita dibikin film, apakah kita akan puas dan senang melihat hidup kita? Jadi ketika saya baca itu, saya langsung kepikiran, wah kalau saya seperti itu terus dengan mindset yang masih lama, mungkin ketika saya nonton saya, kenapa hari-hari saya seperti ini terus ya? Ya, jadi itulah salah satu saya pikir saya harus lebih positif, berani mencoba hal baru, jangan banyak khawatirnya, tetap bisa bersyukur, dan juga selalu melihat privilege itu sebagai sebuah kesempatan, karena kesalahan pun adalah kesempatan untuk melakukan yang jadi benar gitu. Jadi sudut pandangnya benar-benar berubah. Terus mungkin tadi pertanyaannya selain itu privilege, ada kelanjutannya mungkin Eli? Itu aja, Itu nanti aja ya? ditambahin. Oke, jadi buat saya privilege yes, tapi dengan makna yang lebih besar lagi dibanding daripada apa yang mungkin orang tua kasih. Privilege itu saya lihat dari, kalau kita mungkin masing-masing dan kepercayaan kita lihat Tuhan, ada yang percaya dengan universe juga atau alam semesta, ada yang percaya privilege juga kesempatan itu buat saya sih. Terima kasih. Terima kasih Sis Jasmine. Sebagai seorang pewaris juga, menurut Sis Stella pandangannya bagaimana? Halo, selamat sore teman-teman. Saya Stella dari Toko Abadi Pinang Sia. Ya saya juga orang tua saya mendirikan bisnis dari tahun 1971, jadi sampai sekarang udah 50 tahun lebih. Jadi saya second generation sama kakak-kakak saya. Ya alasan pertama kenapa saya mau nerusin itu karena ya saya berasa bangga sih kalau ada orang yang nggak mau nerusin usaha orang tuanya.
kayak mesti dipaksa gitu. Kalau saya malah berasa bangga gitu. Karena di Toko Abadi ini ya saya bisa disekolahin sampai ke luar negeri, sampai kakak-kakak saya juga semua ke luar negeri. Terus semua pegawainya juga semua disekolahin kayak gitu. Jadi ini membuat saya memandang kalau ini usaha papa saya tuh udah bisa memberkati banyak orang sampai bisa sekolah, bisa kemana-mana kayak gitu. Terus ya saya sadar sih, maksudnya waktu papa bilang mau, kan dulu saya sekolah di Australia, mau pulang nggak bantuin, saya langsung bilang mau gitu, karena ya itu mungkin saya memandang apa-apa saya juga yang maksudnya dari pertama diriin Toko Abadi itu bukan buat dirinya sendiri gitu. Jadi ya buat menghidupi staff-staff yang di perusahaan kami kayak gitu. Jadi itu membuat saya bukan berasa minder gitu, tapi berasa bangga kalau saya bisa meneruskan jejak kaki papa saya yang udah di set pertama kayak gitu. Terus ya kalau ada itu aja ya. Oke, oke, terima kasih. Terima kasih Sis Stella untuk jawabannya luar biasa. Aku mau tanya Sis Stella lagi, sebagai pewaris pernah nggak mengalami tantangan apa gitu yang paling besar? Atau semuanya lancar aja? Tantangannya ya banyak. Ya pertama kalau ada orang ngomong negatif kan, maksudnya dari sekeliling gitu negatif, maksudnya dipandang rendah lah, dipandang sebelah mata lah, baik dari orang luar maupun dari staff di dalam kan. Biasanya kalau kita masuk juga staff di dalam kayak lu siapa sih gitu, kayak baru mulai gitu. Tapi kalau saya mah ya saya fokus sih, maksudnya saya fokus sama emang visi papa saya dari pertama gitu. Jadi ya no matter orang mau ngomong apa gitu. Saya pokoknya pegang pertama papa saya tujuannya apa aja. Kan sesuai namanya Abadi, itu artinya ya lu lagi senang, lagi susah, kita tetap ada gitu. Jadi ya lu walaupun orang mau ngomong apa, pokoknya saya prinsipnya ya saya dengerin papa saya gitu. Jadi saya terus stick sama itu. Kalau mau ngomong apa juga terus aja gitu. Tantangan yang kedua itu adalah menerobos culture. Karena kan ya kalau namanya pewaris itu suatu culture perusahaan udah dibangun dari pertama kan dengan staff-staff yang memang older generation. Sampai sekarang juga older generation masih bekerja di perusahaan kami. Nah itu yang sulit adalah menerobos culture itu yang udah dibangun, berubah dari misalnya jalannya begini harus berubah. Tapi kan kalau nggak berubah ya nggak bisa, harus regenerasi kan, harus relevan sama zaman kan. Ya itu tantangannya sih. Dari manual ke komputer, dari manual ke sosial media, dan semuanya lah. Semua waktu kami mau buat sistem, mau buat cara baru, semua banyak feedbacknya. Cuman ya kita, saya sama kakak saya ya terus aja kita menerobos culture sih. Ya sampai ntar the third generation terus gitu, ninggalin legacy juga. Jadi beradaptasi dan belajar hal baru ya, menyesuaikan ya. Ya. Thank you Sis Stella. Aku mau tanya Sis Astrelita. Sis Astrelita ini selaku perintis dan pewaris juga. Menurut Sis Astrelita lebih menantang yang mana? Bedanya di mana ini? Kalau ditanya, ya selamat siang semuanya, sorry. Selamat siang semuanya, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya lebih menantang mana, dua-duanya sama-sama menantang. Cuman beda jenis dan kapasitas tantangannya aja yang berbeda. Kalau misalnya perintis tantangannya itu ada di emosi dan ketidakpastian. Tapi kalau misalnya pewaris itu ada di mental. Which is itu adalah mental kapasitas untuk bisa bertahan dan mengembangkan bisnis itu sendiri. Gitu. Pernah nggak di posisi saat titik terendah lagi ada masalah, ada pergumulan, kalau dari Sis Astrelita gimana caranya untuk mengembalikan mood agar lebih baik lagi? Kalau ditanya pernah, pasti pernah. Ada yang namanya, saya sendiri pernah ngalamin lelah mental, lelah fisik, lelah emosi, sampai bahkan kayak bingung, ragu tuh ini udah sampai hampir kayak kehilangan arah gitu, hampir kehilangan motivasi, kehilangan energi. Terus kalau ditanya lagi nih, gimana caranya mengembalikan mood? Adalah dengan cara fokus apa yang bisa dikontrol. Yang nggak bisa dikontrol, ya lepasin aja. Itu sih lebih poinnya ke sana. Sama yang kedua adalah
kita harus tahu nih tujuannya mau kemana, prioritasnya mau apa. Sudah, seperti itu aja. Thank you ya Terima kasih. sis, jawabannya yang luar Ya. biasa. Sebagai perintis, sebenarnya tidak sedikit juga orang yang memandang sebelah mata saat mereka ingin memulai suatu usaha. Apalagi yang baru lulus atau masih muda, banyak yang mengatakan, kenapa sih nggak kerja dulu, belajar dari orang dulu, kenapa sih mau cepet-cepet buka usaha sendiri, mau jadi bos. Terus mereka juga nggak punya privilege, harus bersaing dengan bisnis yang udah berdiri lama, bahkan yang mungkin store-nya udah banyak, cabangnya di mana-mana. Aku mau nanya ke Sis Devina, sebagai perintis yang masih sangat belia, bagaimana kamu menanggapi pandangan-pandangan orang seperti ini? Dan apa yang membuat kamu tetap gigih untuk memulai bisnis ini? Halo semuanya, salam kenal ya teman-teman. Thank you Kak Eli pertanyaannya, salam kenal. Mungkin sebelum menjawab aku kenalin diri dulu ya. Jadi namaku Devina, founder Fitbreak. Fitbreak ini produknya protein oatmeal, jadi kayak Coco Crunch gitu ya mungkin, kayak sereal gitu. Cara makannya simple ya, tinggal dituang susu atau tuang air, biasanya buat sarapan pagi. Jadi membantu penuhi asupan protein dan serat harian. Kenapa awalnya waktu itu aku mulai bisnis ini? Sebenarnya awalnya karena bapakku kan punya usaha dulu kayak spare part bajai. Tapi pas aku mau lulus kuliah itu usahanya mulai turun kan, karena sejak masuk ojol gitu ya. Jadi sejak itu aku kayak pengen membantu keuangan keluarga gitu. Gimana caranya supaya bisa bantu keuangan keluarga nih gitu. Nah di saat itu karena kemakan motivasi pebisnis kali ya dulu pas zaman-zaman itu. Jadi kayak tertarik nih pengen coba untuk mulai usaha. Nah kenapa produknya itu protein oatmeal gitu, kenapa produknya sereal? Nah kalau itu karena pengalaman pribadi saya. Jadi waktu itu pas di umur 20 tahun saya kena kolesterol. Nah sejak itu saya jadi takut tuh makan aneh-aneh. Jadi berubah makannya jadi lebih sehat. Jadi kolesterol itu karena udah numpuk dari kecil tuh makannya gak sehat. Waktu itu saya masih suka ngemil manis, tapi saya jadi cari cara nih gimana supaya saya tetap bisa ngemil manis versi yang lebih sehat. Saya ketemu kalau oats itu tuh bagus buat kesehatan, tapi rasanya itu kurang familiar ya di lidah masyarakat gitu. Terus kendalanya lagi tuh kayak kita juga sibuk kan, nggak sempet nih siapin snack atau makanan yang sehat cepet gitu. Makanya di sini tuh Fitbreak lahir, jadi menyediakan solusi snack atau sarapan yang sehat gitu. Jadi 5 kali serat bayam, terus proteinnya setara 2 telur. Dari sejak itu jadi ya udah, jadi aku mulai fokusin lah di produk ini gitu dengan dibantu kedua orang tua juga. Nah tadi kalau menyikapi sikap Pandangan pandangan orang kayak kenapa kok nggak kerja gitu, kenapa mulai. Oke, kenapa mulainya tadi ya karena aku kayak pengen bantu usaha keluarga kan, jadi ya udah dinekatin aja. Awalnya sih motivasi aku itu, walaupun pertama kali mulai itu sebenarnya bukan yang ngebantu ya, tapi ngerepotin gitu. Itu ngerepotin papa mama aku, jadi mereka harus bantuin aku kan bikin usaha. Udah ini anak kecil baru lulus nggak tahu apa-apa, terus sok-sokan lagi. Jadi mereka ikut bantuin produksi, terus belum lagi modalnya gitu kan. Kadang beli apa minta tolong mereka beliin malahan gitu. Kebetulan juga waktu itu papaku suruh aku tuh kerja aja, kamu kerja aja gitu. Maksudnya kamu sambil kerja, jangan buka usaha. Ya udah akhirnya ya udah aku tetap nyari kerja, walaupun aku ngerasa kayak diremehin ya, kayak apaan sih kok nggak percaya sih kalau misalnya aku bisa gitu. Tapi saat itu ya udahlah aku ikutin aja, aku juga tetap sambil lamar-lamar kerja. Jadi saat itu kebetulan juga aku dapat kerjaan. Jadi dari kerjaan itu kan aku dapat gaji ya, gajinya belum gede sih, dulu kayak intern cuma 2 juta doang per bulan. Tapi dari situ aku putar lah buat beli bahan-bahan, buat coba trial produk gitu. Kebetulan waktu itu juga pas COVID kan, jadi pengeluaran gak gitu banyak. Jadi semuanya aku pakai emang buat trial produk aja. Dari situ jadi sebenarnya aku tetap kerja juga waktu awal mulai. Jadi aku sambilan kerja sambil buka bisnisnya, dan kebetulan karena COVID jadi kan itu kerjanya WFH ya. Jadi aku bisa sambil jalanin usahaku gitu. Jadi sambilan barengan jalaninnya. Nah, kalau yang pertanyaan
setelah aku udah yakin, maksudnya bukan udah yakin sih, sebenarnya masih ragu juga. Cuman 3 tahun kemudian aku ngerasa kayaknya udah stuck gitu di kantor yang sebelumnya. Jadi udah aku mutusin coba deh kalau misalnya aku fokus 100% kira-kira bisa ngebawa bisnis ini kemana sih gitu. Tapi pas aku resign itu sebenarnya kondisi keuangannya lagi nggak baik-baik aja sih. Jadi kayak sebenarnya itu laporan keuangannya udah mau menuju minus. Tapi aku lumayan nekat karena aku pengen tahu kayak kata orang-orang kalau misal fokus 100% nanti bisnisnya bisa lebih gede gitu. Jadi kayak kemakan kata orang-orang aja sih. Terus ya udahlah akhirnya aku sekarang udah resign, maksudnya udah fokus di sini. Nah kalau untuk pertanyaan kedua tadi yang bagaimana yang persaingan ya? Persaingan di mana sekarang makanan sehat kan juga lagi booming ya. Ya makanan sehat sekarang kan booming. Cuman dulu pas pertama kali aku mulai itu tantangannya beda. Jadi dulu pertama kali aku mulai itu makanan sehat tuh belum sebanyak sekarang. Justru tantangannya lebih ke edukasinya. Kayak gimana sih orang yang tadinya bayar 30.000 bisa makan nasi uduk kenyang gitu. Mereka mau bayar produk aku dengan harga yang lebih mahal tapi porsinya lebih kecil gitu. Sedangkan dalam segi gizi itu lebih tinggi. Jadi itu dulu lumayan challenging banget buat edukasi ke marketnya. Sampai sekarang sih juga masih. Cuman kalau sekarang itu tantangannya lebih ke banyak brand-brand mulai masuk ke sini nih, kayak brand-brand besar ya, bahkan mereka udah mulai bikin versi yang lebih sehat gitu. Kalau misalnya kayak Cimory aja, mereka keluarin versi susu yang no added sugar gitu, terus kayak Hilo ngeluarin yang proteinnya lebih tinggi, Milo juga mulai ke arah proteinnya yang lebih tinggi gitu, Yakult juga sekarang keluarin yang less sugar gitu. Jadi brand-brand gede tuh udah mulai masuk ke yang healthy product gitu. Jadi challengingnya juga di sana sih kan, gimana caranya supaya bisa bersaing dengan brand-brand ini aja karena mereka punya modal lebih besar ya. Mereka bisa tekan harganya bisa lebih terjangkau sama masyarakat. Mereka punya biaya marketing juga lebih bagus gitu kan. Jadi mereka bisa mengedukasi market lebih gede lagi gitu. Jadi di situ challenge-nya kalau misal sama brand-brand yang udah lebih gede ya gimana kita supaya lebih inovatif dari mereka sih. Kalau sesama UMKM aku juga lihat banyak yang produknya juga bagus-bagus sih. Mereka juga mungkin juga ada tim marketingnya bagus. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang. Aku sih kayak maksudnya nggak termasuk Gen Z. Cuman aku anak Gen Z sekarang tuh lagi eranya konten ya. Kayak content is the king sekarang kan. Jadi mereka tuh kayak keren aja sih menurut aku. Kayak kadang bikin usaha apa dikontenin. Langsung viral terus langsung laku gitu kan. Jadi aku juga tuh kayak challenge banget sih di akhir-akhir ini gitu. Thank you Sis Devina untuk jawabannya yang luar biasa. Waktu kamu menjalani bisnis ini ada nggak pengalaman yang benar-benar bikin nggak terlupakan yang itu akan jadi pelajaran yang bagus banget buat kamu? Pengalaman yang gak terlupakan ada sih ya, mungkin aku sharing di tahun 2025 kali ya. Tahun 2025 itu tahun paling stressful buat aku karena aku merasa kayak udah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya tuh gak kelihatan. Effortnya kayak gede banget tapi hasilnya gak ada. Jadi di tahun 2024 itu kan emang keuangan misalnya udah turun ya, udah minus gitu. Nah di tahun 2025 itu aku coba strategi baru, masuk ke offline market, ke supermarket, terus buka-buka booth di event gitu. Karena sebelumnya aku full online. Nah itu kan udah selesai COVID ya, udah orang-orang udah mulai aktivitasnya tuh offline. Pas coba di offline itu costnya gede, tapi hasilnya tuh nggak sebanding. Jadi sebenarnya learningnya tuh kayak ya udah offline itu kayak lebih ke branding aja gitu. Masuk ke supermarket itu effortnya banyak gitu ya, agak ribet juga. Terus kalau misalnya event belum bayar SPG-nya, terus loadingnya dari subuh, kadang aku nggak tidur gitu buat loading acaranya. Tapi juga hasilnya kok nggak sesignifikan itu ya. Jadi di 2025 tuh aku lumayan kayak kena mental ya, aku kayak lumayan stres. Sampai aku juga coba meditasi, terus aku coba baca buku, liburan gitu, bener-bener ambil libur lah, coba refreshing, terus aku coba self development. Akhirnya di self development itu, self development training ini aku kayak lumayan terbuka ya, kayak ternyata aku tuh kayak terlalu keras gitu sama diri sendiri. Mirip sebenarnya sih sama kayak sis Jasmine, karena sejak kecil emang udah terdoktrinnya kayak oh harus berprestasi nih gitu. Jadi aku juga menuntut diri aku tuh untuk selalu melakukan yang terbaik gitu. Padahal aku nggak mengapresiasi tuh hal-hal kecil yang udah aku lakuin, misalnya kayak udah konsisten hidup sehat gitu, makan sehat, olahraga, terus juga terus berusaha kan. Jadi aku sampai bingung harus ngapain lagi karena
terlalu banyak yang aku lakuin gitu, kayak semuanya udah aku lakuin tapi kok kayak hasilnya belum kelihatan gitu di 2025. Jadi aku mencoba belajar learning itu di 2025 tuh untuk lebih menyayangi diri sendiri ya, lebih mengapresiasi hal-hal kecil yang udah aku dapetin gitu. Jadi emang setuju juga sih sama Sis Jasmine, kayak privilege terbesar itu punya badan yang sehat gitu, karena pas kalau aku sakit aku nggak bisa trial produk, nggak bisa, semuanya jadi ketunda gitu. Dan learning juga adalah aku terlalu bandingin diri aku sama diri aku sendiri. Jadi sebenarnya itu lebih berbahaya kalau buat aku ya. Lebih berbahaya daripada ngebandingin diri aku sama sosmed. Sama sosmed aja tuh juga udah berbahaya ya. Maksudnya kayak, oh ngeliat kok dia bisa ya kontennya viral gitu, kok kayaknya langsung sukses. Tapi aku ngebandingin diri aku sama pas zaman dulu 2020 atau 2024 pas aku lagi bisa konsistennya hidup sehat. Pas waktu salesnya lagi naik gitu. Jadi ketika kita udah pernah capai sales tinggi nih, tiba-tiba itu turun, itu bikin kita jadi meragukan diri sendiri dan jadi kayak nyalahin gitu, kayak kok dulu kamu bisa ya, sekarang kenapa nggak bisa gitu. Jadi di titik 2025 tuh titik aku kayak terus menyalahkan diri sendiri, kayak kenapa dulu bisa sekarang nggak bisa. Jadi itu yang akhirnya aku mulai belajar untuk menerima keadaan sih, lebih ke ya udah menerima keadaan, mungkin emang belum waktunya, tapi coba lihat lagi juga pencapaian-pencapaian yang sebelumnya ada di 2025, kayak oh udah bisa masuk supermarket ABC loh gitu, terus oh udah kerja sama ratusan brand loh, nama logonya juga udah bersanding sama logo-logo brand-brand besar di event-event lari gitu. Walaupun mungkin ya dari segi angka number sales belum terlihat, tapi kan dari segi awareness mungkin itu udah lumayan gitu maksudnya. Jadi learningnya itu kali ya, yang pertama lebih menyayangi diri sendiri sama jangan terlalu membandingkan dengan diri sendiri dan sekitar kali ya, itu yang di 2025 kemarin sih. Thank you ya Sis Devina. Untuk Sis Jasmine, menurut Sis Jasmine selama menjalankan bisnis ini, yang penting itu nilai-nilai apa aja untuk mempertahankan usaha keluarga? Thank you ya Sis Eli ya. Oke, mungkin sebelum menjawab dengan nilai-nilai, ada salah satu tantangan yang saya pikir pasti kepikiran sama kita semua di sini. Yang paling salah satu challenge-nya itu adalah cara kita komunikasi, khususnya mungkin anak dengan orang tua ya. Di luar dari itu saya respect sekali dengan orang tua saya, karena saya percaya kalau orang tua itu mereka banyak menyimpan suka duka, atau mereka juga banyak pergumulan yang sebenarnya mereka nggak cerita ke kita anak-anaknya. Tapi mereka tetap harus menanggung setiap dari beban yang kita share ke mereka. Jadi orang tua kita itu sosok yang benar-benar tough gitu loh ya. Itu saya respect sama mereka, dan saya juga sangat-sangat menghargai semua pelajaran berharga yang mereka kasih. Salah satu hal saya ingat sekali yang dari keluarga diajarin itu jangan sombong. Terutama ke orang-orang di sekitar kita. Mau orang yang bekerja untuk kita, orang kita ketemui secara random, strangers, ataupun kepada kadang kita mungkin kita tuh paling tough ke siapa sih? Orang terdekat kita ya. Ya, apalagi kayak misalnya kita yang kalau keluarga saya mungkin backgroundnya kita dari dulu dari papanya oma udah ada bisnisnya mungkin di retail pakaian jadi, dan itu turun-turun sampai sekarang. Anak-anak sih sekarang kita juga boleh melakukan usaha di luar daripada itu, jadi ada sambilannya juga. Tapi kita masih tetap bantu karena kita melihat masih ada potensi dan puji Tuhan hasilnya masih bagus. Ya. Nah, nilai-nilainya itu karena kita kan mungkin sekolah dari luar, kita pernah kerja juga di tempatnya orang, kita masuk ke bisnis keluarga, banyak dari timnya kita yang sebenarnya itu udah dari zamannya orang tua. Jadi secara pengalaman tuh mereka lebih lama dari kita. Nah, kita kan bisa jadi dengan segala pengalaman, ilmu, ataupun exposure yang kita dapat dari luar ketika kita datang, salah satu kemungkinan adalah kita jadi merasa, oh saya lebih banyak tahu nih daripada kalian. Ilmu sekarang udah beda zamannya gitu kan, udah canggih, apalagi sekarang udah ada AI, udah ChatGPT segala macem. Kadang kita tuh bisa hal kecil aja misalnya, masa sih kamu nggak tahu, cobalah cek di Google aja kayak gitu kan. Ya padahal kan memang dari bisnis kita kan di daerah ya, bukan Jakarta. Ya di sana juga exposure ke mereka berbeda dengan orang-orang yang di kota gede mungkin, atau yang dari luar negeri seperti itu.
Jadi kita harus belajar untuk bisa rendah hati, dalam arti nggak sombong. Jangan selalu merasa apa yang kita tahu tuh yang terbaik atau terbenar. Orang-orang yang kerja dengan kita, bisa jadi mereka tuh paling banyak bertemu langsung dengan customer juga. Mereka yang ada di lapangan. Jadi semua yang mereka sharing ke kita itu lebih direct dari apa yang mereka dapat dari customer kan. Sedangkan kita mungkin melihat langsung dari big picture-nya aja atau satu layer di atasnya. Jadi belajar banyak untuk mendengarkan juga sih, mendengarkan tanpa menjudge, tidak menghakimi orang lain, itu penting, itu nilai-nilai seperti ini diajarkan. Lalu saya juga diajarin kalau kita bertekun dalam hal kecil, Tuhan akan percayakan hal besar. Karena seringkali kita ngerasa gini, masa sih saya cuma dikasih bagian seperti ini, kayak ya kan, kita suka kadang mungkin juga ngeluh nih kalau bisnis keluarga. Masa sih cuma dikasih ini, si keluarga, si saudara yang ini kok dapat yang ini? Sering kali kayak gitu. Kita melihat rumput tetangga lebih hijau lah intinya, meskipun di keluarga sendiri. Padahal harusnya mentalitas yang tepat adalah kita saling suportif kan. Kalau ada satu yang talentanya ataupun skillnya atau berkatnya lebih besar di bidang tertentu, harusnya kan itu support. Karena setiap orang tuh dipercayakan berkat yang beda-beda. Tapi kan kita jadinya ngelirik-ngelirik ke samping. Jadi ya kurang puas dengan apa yang kita punya. Padahal mungkin memang bagian kita itu dulu. Kalau kita udah bisa buktikan bahwa kita udah memberikan hasil yang bagus atau udah sukses di situ, saya yakin bahwa nanti juga kita akan dikasih kepercayaan yang lebih besar. Tapi untuk anak-anak yang baru pulang dari luar dengan segala merasa kayak oh saya lebih pintar dan lain-lain, itu sulit untuk diterima. Jadi pengalaman yang paling berharga juga bagaimana kita belajar untuk membuat ego kita atau pride kita tuh lebih rendah gitu loh. Karena paling susah gitu. Coba deh mungkin bapak-bapak, ibu, saudara yang ada di sini, siapa sih di sini yang suka dikritik? Coba angkat tangan siapa yang suka dikritik? Nggak ada. Ya kan, kita kan pasti pada dasarnya manusia tuh suka dipuji-puji ya. Hal kecil aja. Wah hari ini kamu kerjanya bagus. Wah hari ini kamu datang di sini berarti kamu rajin. Kita suka dipuji karena kenapa? Berarti kita diperhatikan. Setiap orang pasti appreciate hal seperti itu. Tapi saya percaya kalau kritik pun itu salah satu bentuk perhatian yang orang lain berikan kepada kita. Karena ketika ini nilai yang diajarin juga ya. Kalau orang mengkritik kamu atau mengevaluasi kamu, itu kan berarti orang lain rela mengeluarkan waktu, energi, effort, dan pikirannya mereka untuk pikirin loh soal kita. Kita kadang kalau kita masih egonya masih tinggi, kita akan ngerasa kenapa sih lu nggak beresin diri lu sendiri, kenapa harus ke saya? Padahal kalau kita melihat ini dengan sisi yang positif, kritik itu membangun dan produktif. Mungkin mereka memang dibawa untuk mengajarkan kita sesuatu. Contoh yang mungkin di ruangan ini ada banyak orang, bisa jadi mungkin salah satu dari saudara-saudari di sini yang nanti dipakai buat kayak misalnya dari sharing-sharingnya kita hari ini ya, saya jadi belajar dari kalian gitu loh ya. Tapi bisa jadi mungkin orang tua saya ngajar saya nggak kena, tapi orang lain yang memberi masukan itu yang akan nanti berguna di kehidupan saya di kemudian hari. Jadi untuk bisa lebih rendah hati, itu salah satu nilainya juga. Terus habis itu kita harus melakukan bisnis itu yang lurus-lurus aja sih. Sebenarnya saya IP-nya seperti itu, saya takut Tuhan. Jadi kalau saya bikin yang macam-macam ya sebenarnya kalau kita egois, kita pikir ya nggak apa-apa untuk kepentingan saya. Tapi saya ingat bahwa penting sekali untuk menjaga nama baik orang tua juga. Karena bagaimana orang tua saya dinilai adalah melalui karakter anaknya, ya kan? Dan karakter itu berarti mungkin hatinya baik, pikirannya baik, jalannya juga baik. Orang tua kita akan dipuji dari situ. Dan itu penting untuk masa tuanya mereka, ya kan? Jadi ya kalau kita sayang dengan diri sendiri, kita punya kapasitas lebih juga untuk sayang dengan orang lain. Jadi yang nilai-nilai itu sih paling penting adalah mengasihi, sayang ya, bisa sayang, bisa care dan sama peduli sama orang. Keluarga, orang yang kerja dengan kita, saudara-saudara kita, orang terdekat dengan kita. Tapi untuk mencapai itu kita harus sayang sama dirinya kita. Kalau kita keras sama dirinya kita sendiri, kecenderungannya kita juga keras sama orang lain. Jadi kalau kita benar-benar sayang sama diri kita juga akan bisa punya hati yang besar untuk sayang sama orang lain. Itu nilai-nilai yang diajarin. Thank you. Thank you Sis Jasmine. Untuk Sis Stella, dalam menjalankan bisnis yang sekarang, nilai apa yang dipegang? Iya, saya share 2 value ya. Value pertama, value dari Toko Abadi Finansia, TAP, itu kita ada BISA, bisa. Jadi yang pertama itu kita bangun relasi, bangun hubungan, nggak cuma bangun hubungan sama supplier,
sama customer, cuma sama ya semualah sama staff-staff gitu. Jadi soalnya kita punya logo juga itu ada obor yang artinya semangat, terus ada 2 lingkaran. Jadi yang pertama, lingkaran pertama itu staff, lingkaran kedua itu pihak ketiga dari supplier customer. Ya jadi kita masih bisa berdiri sampai hari ini ya karena support dari para staff dan para supplier dan customer. Jadi kita yang pertama value-nya kita B itu bangun hubungan. Kita juga ada I itu integritas. Jadi apa yang kita katakan itu ya benar-benar gitu ya, karena ya nama baik sekali lagi penting. Jadi kita apa yang kita janjikan ya kita harus fulfill lah istilahnya. Terus S itu ya senyum dan service ya, udah banyak ya senyum dan service. Kalau A itu kita all in, barangnya komplit. Ya, jadi di tahun ini juga kita ada smart space innovation buat desain interior. Jadi banyak produk-produk baru yang lebih relevan zaman ini, yang lebih efisiensi lah, bisa dilipat, bisa di apa gitu. Jadi lebih smart space innovation. Terus kalau dari value pengusaha ada beberapa. Kalau dari saya sendiri itu selama jadi pengusaha saya berasa yang pertama saya harus di open, terbuka gitu. Jadi kalau ada yang datang nawarin kolaborasi atau apalah, nggak ada ngobrol-ngobrol atau apa ya be open, maksudnya ya dengar-dengar aja dulu seperti tadi Sis Jasmine bilang kan ya, rendah hati buat dengar-dengar ya, siapa tahu ada peluang di sana kan, we never know gitu. Jadi kita be open dulu. Ya kalau memang misalnya nggak cocok ya minta maaf atau apa, mungkin ya belum cocok apa gimana gitu kan. Terus yang abis be open itu be explore, jadi ya cobain aja gitu, misalnya kayak komunitas ini ya udah kita coba aja deh gitu, ditawarin jalan ini nih siapa tahu ya bisa ningkatin omset, ya udah coba aja deh, siapa nggak ada salahnya gitu. Terus be explore, terus dengarkan nasihat itu penting, cuman dari yang circle yang kita percaya ya, maksudnya ya orang tua lah, dari saudara-saudara lah, pokoknya kita percaya lah, dengerin nasihat karena nasihat itu penting. Itu semua garam dari semua orang yang udah lebih berpengalaman dari kita gitu. Jadi ya didengar, ya kita saring juga sih, tapi kita dengerin aja gitu. Terus yang keempat itu be brave, terus step in. Jadi jangan takut gitu. Ya selama saya di toko, saya kan megang bagian sistem sama finance gitu ya. Ya saya yang biasanya yang yang breakthrough pertama kali kalau mau sistem gitu kan, dari manual ke komputer gitu, mau ganti mau apa itu semua ya satu toko mencela saya lah, bikin banyak kerjaan gitu. Cuman saya ya walaupun no matter what happen ya saya tetap gitu, karena ini baik nih, saya tahu ini baik, jadi saya ya berani melangkah gitu, berani melangkah, tanggung jawab. Terus be diligent in the process. Ya jangan kita udah gelar nih, udah buka usaha, terus ya sampai tengah jalan karena masalah langsung kayak drop gitu, jangan gitu. Jadi be diligent in the process. Ya sebenarnya pengusaha walaupun pewaris atau perintis sih, mental ini yang harus ada ya, maksudnya kayak ya lu be diligent lah, jangan nyerah gitu, jangan dikit-dikit breakdown, healing gitu kan, healing buang duit ntar itu lagi. Jadi kayak terus aja maju terus gitu. Sedikit demi sedikit is better than quit. Terus yang terakhir adalah be ready to see the result gitu. Karena ya saya juga percaya apa yang kita tabur pasti kita tuai gitu. Jadi kalau ada usaha pasti ada result lah gitu. Jadi ya tetap percaya aja gitu. Mungkin sekarang belum lihat hasilnya gitu. Tapi ya tabur terus ya sambil berusaha berdoa, itu pasti ada hasilnya gitu. Ya gitu. Thank you Sis Stella. Untuk Sis Devina, ada tips atau saran untuk teman-teman di sini mungkin yang ada rencana untuk merintis usaha, pertama harus prepare apa dulu? Buat teman-teman yang misalnya mau coba gitu ya, karena kan umur berapa aja bisa coba. Menurut aku sih perlu coba langsung jalan aja. Jadi jangan kebanyakan dipikirin, maksudnya nggak usah tunggu sempurna, tapi sempurnain sambil jalan. Emang perjalanannya naik turun sih, jadi dan investasi leher ke atas dulu ya, jadi kayak belajar juga, misalnya emang mau bergeraknya di bidang itu,
pelajarin dulu gitu, supaya kita belajar dari pengalaman orang lain dulu, supaya kita nggak terjun ke lubang yang sama. Dulu aku lumayan kayak sering ikut seminar-seminar juga sih, baca buku, networking kayak gini misalnya, belajar-belajar dari kayak mereka yang udah lebih sukses gitu, gimana sih cara mereka bangun sistem gitu. Nah yang pertama juga harus udah mikirin sistem dari awal sih. Pertama kali kita bikin itu aku selalu terapin gimana cara nanti pas aku mau scale up ini harus bisa di scale up gitu. Jadi aku nggak yang kayak oh asal jalan, emang sih maksudnya kita coba dulu gitu kan, kita sambil trial dulu, tapi gimana in the prosesnya aku bisa simplify itu supaya nanti tuh bisa di scale up. Ya itu pertama ya, investasi leher ke atas dulu, terus cari cara gimana supaya bisnisnya bisa di scale up. Dan maksudnya jangan menyerah gitu, coba ya terus karena emang lumayan tricky. Dan pilih yang keempat juga, pilih ini kayak bidang yang kita kuasai, yang kita punya kemampuannya, kita punya backgroundnya. Mungkin di situ bakal kita punya privilege lebih gitu karena kita bergeraknya di bidang itu loh. Jadi bisa mulai dari masalah yang kita hadapin sehari-hari, kayak oh aku punya masalah ini nih, misalnya kayak aduh ribet ya kalau mau kemana-mana kok ribet sih gitu, misalnya Maya kenapa muncul ojol gitu. Nah itu kan mulai dari suatu problem yang ada di masyarakat ya. Kalau mau mulai awal sih itu, tapi kalau misalnya udah punya uangnya, udah punya modalnya, bisa riset pasar, better langsung riset pasar aja, langsung incar target marketnya mau kemana gitu, langsung belajar dari kompetitor juga, kayak mereka bergeraknya di bidang apa, mungkin sekarang data bisa dicek di internet gitu, kayak oh mungkin mereka penghasilannya bisa segini nih si brand ini gitu, terus kita mau coba masuk ke sana, jadi bisa langsung riset pasar aja gitu si target market, karena market yang paling utama sih gitu. Jadi kan kita harus bikin produk atau jasa yang ada marketnya ya, karena seberapa brilian ide kita kalau nggak ada marketnya, nggak ada yang mau beli kan, jadi bisnisnya nggak jalan gitu. Oh ya sama harus siap untuk ya udah kill the product atau kill the service kalau emang nggak jalan pas dites di market. Itu sih. Untuk rencana kamu ke depan ada planning apa? Untuk dari bagian marketing atau dari produknya? Ya untuk kedepannya, karena di tahun 2025 fokusnya ke offline dan aku udah lumayan kayak oke, itu belajar banget dari yang offline, jadi tahun ini pengen fokusnya ke online. Jadi pengen fokus untuk gedein online-nya, gimana caranya kita bisa bikin konten tapi dia bisa naik sendiri tanpa kita perlu iklan gitu. Jadi aku pengen menemukan winning konten di Feedbreak, itu yang pertama online, dan yang kedua launching produk baru juga. Launching produk barunya collab, tapi collab sama brand-brand lain. Jadi aku mau menggayat brand-brand lain yang punya target market yang sama gitu. Jadi aku nggak berjuang sendirian, tapi ketika launching produk baru ini bisa memperkenalkannya lebih luas gitu dengan effort yang lebih sedikit dibandingkan kalau kita berjuang sendiri gitu. Jadi aku pengen lebih banyak kolaborasi brand di tahun ini dengan brand-brand yang target marketnya tuh sejenis gitu. Jadi bisa cross collaboration. Dua itu sih yang utama. Thank you ya Sis Devina, semoga rencananya semua berjalan lancar, sukses terus. Berikutnya untuk ada pesan-pesan dari Sis Jasmine nggak untuk mungkin yang sedang sekarang saat ini pebisnis, mau pewaris, mau perintis yang sedang struggle dengan bisnisnya, ada tips-tips apa untuk mereka nggak? Kalau bicara tentang struggle, mungkin semua yang ada di sini pernah mengalami ya pas zaman COVID ya. Itu mungkin dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 itu menjadi masa-masa ujian kesabaran kita yang paling besar kan. Karena di situ juga terus terang aja secara mungkin penghasilan kan merosot jauh ya, karena kita harus PPKM, juga harus tutup toko, untuk tutup usaha, kantor juga untuk sementara. Sedangkan mungkin banyak orang-orang yang dipercayakan sama kita untuk kita tetap jaga kesejahteraan hidupnya gitu. Jadi ketika masa-masa itu kan pasti pilihannya ada dua pilihan aja sih, mempertahankan atau let go. Mereka sudah ikut kita cukup lama. Dan mungkin berkat kita juga lebih dari cukup untuk bisa membantu mereka tetap bisa hidup sehari-hari seperti itu kan. Nah jadi kita tetap mempertahankan mereka. Ada beberapa orang yang memang kita sampaikan
karena usaha ini belum, kita harus tutup dulu. Kita ikut peraturan pemerintah. Kalau kita buka nanti kita akan kena pelanggaran seperti itu ya. Tapi kita bilang kita akan usahakan supaya secepat mungkin kita bisa beraktivitas kembali. Dan disitulah kita dulu banyakkan offline kita cukup besar. Lalu mau nggak mau kita harus hybrid ke online. Jadi kita masuk online cukup telat karena di Indonesia kan udah lumayan ramai tuh e-commerce dari 2017 ya. Sedangkan kita baru mulai 2020. Kita harus gerak cepat. Kalau online-nya buka berarti kita bisa hiring kembali semua orang-orang tersebut. Kalau enggak kan memang dalam satu tempat cuma dibatasi berapa orang yang bisa kerja di dalam kan. Dan syukurnya semua orang kembali bekerja di kita. Waktu itu kita udah bilang kalau kalian mau cari peluang di tempat lain silahkan. Karena kita belum bisa menjanjikan sampai kapan kita bisa buka lagi. Ya mungkin kalau niat baik juga akan dibalas dengan yang baik ya. Mereka semua kembali ke kita dan masih kerja sampai sekarang. Yang pindah ke tempat lain pun kembali lagi. Nah kalau di sini sih mungkin yang mau saya share ketika kita lagi struggling atau kita lagi banyak kesusahan tuh di pikirannya ya. Dulu saya tipe orang yang rencana saya tuh harus sesuai dengan apa yang endingnya tuh harus sesuai dengan saya udah pikirin. Saya banyak belajar juga untuk lebih berserah sih. Berserah itu bukan menyerah. Menyerah itu nggak mengusahakan apapun. Jadi tadi bisa ditambahkan sedikit yang juga mungkin Devina cerita ada momen tahun 2025 ya. Kali kamu bilang harus sampai meditasi, self development dan segala macam. Kalau saya lebih gini, saya bilang ke Tuhan, saya akan berusaha yang terbaik. Tuhan kasih hikmat kan untuk apa yang saya kerjakan. Tapi saya percayakan hasil akhirnya dengan Tuhan. Jadi saya udah nggak nuntut lagi kapan timingnya, hasilnya seperti apa. Saya akan berusaha sesuai kemampuan saya. Tapi yang membedakan adalah kali ini pikirannya itu lebih optimis saja, lebih positif. Karena ketika pikiran kita tuh setiap kali takut gagal, takut mulai, takut nanti ada kejadian apapun, apa yang kita takutkan biasa itu yang terjadi sama kita justru. Karena pikirannya tuh berkutit di situ, kita mengundang itu semua kembali. Jadi sekarang lebih banyak diisi dengan hal-hal yang positif gitu. Ketika saya mungkin juga sedang mandek, saya akan cari orang-orang lain, mungkin dari keluarga terdekat atau dari teman-teman yang pernah ada relasi kerjaan ataupun yang kita pernah ketemu. Misalnya di komunitas yang positif seperti ini ya, kita kan bisa sharing, ini saya lagi mengalami ini. Entah gimana ada orang-orang aja yang mungkin diutus untuk kasih kita solusi loh. Atau ketemu nanti saya kenalin ya, saya konekin sama si A, si B, si C. Jadi akhirnya mungkin pergumulan yang di kepala saya rasanya berat sekali itu bisa jadi, oh ternyata ada titik terangnya. Jadi satu, jangan pernah merasa mau menyerah gitu. Kita harus tetap, selama kita optimis dan kita punya niatan yang baik ya, itu pasti dibukakan jalan menurut saya. Untuk perintis dan pewaris sendiri, kalau kita tuh dapat ide, atau kita dapat insight, intuisi aja, mau bikin apa, dicoba mulai aja dulu. Seperti tadi katanya si Stella dan juga Devina, kita mulai aja dulu. Karena bisa jadi itu satu talent yang dikasih memang buat kita. Yang membedakan orang yang sukses sama enggak gini. Saya tahu, saya percaya ya bahwa setiap orang itu selalu kita bisa mendapatkan kemudahan informasi yang sama. Sekarang kan udah ada internet. Ya kan, kita tanya ChatGPT pertanyaan yang sama, hasilnya sama. Yang membedakan kenapa ada orang yang bisa lebih berhasil dari kita adalah karena mereka eksekusi. Jadi kita dapat info yang sama nih. Misalnya tadi, kayak Devina bilang kan banyak sekarang bisnis kayak ojol. Itu kan menjawab dari solusi dulu gimana cara kita mau cari transport lebih sulit ya. Karena ada satu orang yang akhirnya, oke lah kita rintis ini. Sedangkan yang lainnya cuma baca berita aja, oh ya udah, gitu loh. Nggak berusaha juga. Mungkin ada 1000 orang yang berusaha, satu yang berhasil kali. Tapi kan kalau kita nggak mulai dulu ya kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Jadi kita harus menabur-nabur benihnya dulu gitu. Nanti hasilnya ya kita lihat peluang dari mana, kan udah ada pengalamannya juga, udah banyak koneksinya juga, udah banyak juga mungkin orang-orang yang kita kenal yang nanti resourcesnya juga udah banyak, akhirnya bisa mungkin bisnis satu ini nggak jalan, tapi yang lainnya bisa kebuka peluang untuk yang lainnya. Tapi kalau kita udah langsung udahlah berhenti aja lah, nggak usah gimana-mana ya, kesempatan kita akan itu. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Stella juga, kalau ada kesempatan yang diberikan kepada kita, ya kenapa nggak kita coba aja dulu, kita ambil aja kesempatan itu, kita mana tahu kan membawa kita kemana. Jadi itu sih, selalu berpikir positif, selalu optimis juga, jangan menyerah, niatannya harus baik, hatinya juga harus baik. Orang yang hatinya baik, percaya deh berkat datang dari bentuk apapun. Dan jangan cuma merasa buat diri kita sendiri, mungkin buat orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita care, mereka juga akan di take care karena kebaikannya kita. Jadi itu nomor satu dulu. Kalau kita cuma berpikir hasilnya dari awal, pasti kita banyak kecewa. Tapi kita nikmatin prosesnya dan sambil berharap yang terbaik juga buat diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayang. Thank you.
Thank you ya Sis Jasmine. Sekarang kita mau ada tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan untuk para narasumber kita. Ada hadiahnya loh yang nanya. Gak ada pertanyaan, udah dapat info semua. Dengan Bapak siapa? Boleh maju Pak? Ini aja. Halo, perkenalkan saya Freddy. Saya posisinya di Tangerang, tinggalnya sekarang dekat Alam Sutera. Ini saya punya pertanyaan nih, buat semua, mungkin siapapun boleh jawab. Terkait menyerah atau tidak menyerah ya. Misalkan kita udah berusaha lama banget, tidak ada titik terang. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, kapan kita harus nyerah gitu loh? Atau maksain terus gitu loh. Itu kan kita realistik aja, misalkan kita punya duit 1 miliar lah, 1 miliar itu kita pakai buat rintis usaha. Sekarang minus, misalkan. Itu contoh aja gitu. Kayak begitu sih. Dari saya itu aja. Thank you. Siapapun boleh jawab. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan ini. Bisa memberikan insight. Saya mulai dulu ya, nanti mungkin yang lain bisa tambahin pasti nih ya. Tadi kalau misalnya di dalam skenario yang sama ya, Kok Freddy ya, terus terang sih tadi contohnya agak ekstrim, karena kan tadi Koko bilang minus tuh. Kalau gitu ini jujur-jujur aja ya, bisa jadi saya udah panic attack loh pasti, kalau sampai minus ya. Jadi nggak mungkin saya memberikan kayak, wah nggak apa-apa saya masih tetap tegar, sebaik-baik aja, itu mungkin saya halu kalau kayak gitu kan. Kan kenyataannya pasti kita udah mungkin terus terang stres berat pasti kalau mengalami itu kan reaksi pertamanya kita ya. Nah, tetapi kan ada dua macam orang. Ada orang yang ketika mengalami itu, apakah dia akan terus-terus bergumul dengan dia punya rasa stres atau menyesal atau rasa bersalahnya terhadap diri dia sendiri. Atau orang yang kedua, dia mulai mencari cara untuk mungkin ada peluang lain. Karena kalau kita juga kadang harus tahu bahwa doa itu jawabannya nggak selalu iya loh. Kadang doa juga jawabannya enggak. Dan enggak itu tadi, doa itu kadang juga jawabannya enggak. Ketika kita udah berusaha sesuatu terus menerus, kalau saya ibaratkan dengan kita ketuk pintu berkali-kali, di situ dibilang ketuk terus pintunya sampai dibuka sama Tuhan. Kenapa ini nggak dibuka? Memang mungkin itu bukan yang terbaik buat saya, gitu. Jadi saya berusaha taruh mindset bahwa bagian saya itu pasti porsi saya ada sendiri. Seperti orang tua dan anak pun rezekinya mereka sama kita juga beda. Gitu loh, kita harus percaya itu. Jadi dengan ini kita juga punya salah satu pemikiran bahwa kita jadi nggak mengingini milik orang lain, jadinya nggak cemburuan, nggak serakah. Karena setiap orang ada bagiannya masing-masing. Nah kalau saya udah berusaha satu hal terus tapi mandek, ya mungkin memang bukan buat saya, gitu loh. Kalau tadi kan mungkin soal bisnis ya, hal yang sesimpel misalnya kayak kalau mau berangkat lah kemana, naik pesawat atau segala macam, kita kan pasti udah ngotot harus tanggal segini saya udah beli tiket segini nih. Kalau saya nggak pergi hotel saya rugi sehari. Sering kan kejadian nggak bisa pergi lah, delay, ada kerjaan, ada keluarga yang sakit, sempat juga ada anggota keluarga mungkin yang COVID apalagi gitu ya, banyak rencana anak kita yang batal, semua tiket tuh di cancel sampai lumayan gede nilainya. Tapi kan pada saat itu kita melihatnya dari sudut pandang lain ya, kita lagi diselamatkan. Iya kan, kalau tadi bisnis semoga bisnis yang dikatakan positif ya. Kalau memang bisnis yang berisiko tinggi, kalau kita mungkin tadi 1M minus. Kalau mungkin dia ada dari awal udah ada secerca harapan, bisa jadi kan manusia tuh kalau udah berhasil dikit aja, langsung kan all in lagi masuk mungkin uang lebih gede. Oh 1M nih untung 10%, tambahin 500, ya kan. Habis itu naik lagi 5%, masukin lagi 1M. Nah ternyata pas habis lebih banyak kan minusnya ya. Ini kan kita udah harus mulai nyadar, berarti ini udah kayak ada tanda-tanda nih kalau memang mungkin saya udah berusaha berkali-kali kenapa minus terus, mungkin bukan di sini. Tapi kalau kita punya mindset yang tetap harus bisa mencari kesempatan lain, harus mau mencoba lagi, nggak menyerah dalam arti gini ya, mungkin hal ini
bukan bagian kita, tapi ada kesempatan lain buat kita. Karena saya punya temen yang cerita dia invest saham dan saham dia tuh ruginya sampai lebih dari 3M. Gitu dia cerita. Terus habis itu dia bilang, saya coba lagi, tapi memang awalnya gorengan katanya semuanya ya. Dia nyoba lagi, habis itu masuk lagi dengan cari yang fundamental lebih bagus. Dia pelajarin technicalnya segala macam, dia pelajarin semuanya. Jadi bukan ikut-ikutan doang, bukan ikutan influencer dan lain. Dan sekarang akhirnya udah cover semua. Timing dia datang di tahun 2025 kemarin. Sejak 9 April ketika IHSG-nya jeblok kita 20% lebih kan. Setelah itu kan mulai peningkatannya lumayan ya sampai di awal tahun 2025 ini. Terlepas dari kemarin yang MSCI lagi kan. Itu kan turun lagi ya. Udah 2 kali trading halt 7%, 8%. Yang sebelumnya berarti dari April sampai dengan Januari, mid Januari cuannya dia kan udah lumayan sekali ya. Ya dengan saham-saham yang ada. Tapi ini kan dia seorang investor. Jadi ada timingnya karena dia gak nyerah. Tapi pada saat itu ya emang dia bilang saya berhenti sejenak dulu. Dia merevisi kembali. Karena memang dia bilang saya ngototnya benar-benar seperti orang spekulasi dan gambling pada saat itu. Jadi bukan lagi mau invest dan dia gak menentukan purpose-nya dia itu sebenarnya mau buat apa. Apakah dia benar investor, dia trader, atau memang karena dia untuk memuaskan egonya dia aja. Saya harus, orang lain kok bisa sih si ini di Instagram bilang untung dia berapa M, misalnya ada kripto dan lain-lain kan, kenapa saya gak bisa. Jadi dari awal tuh purpose dia udah gak bener. Jadi dia meluruskan semua jalan pikiran dia dulu, dia coba lagi ternyata peluangnya ada. Dan waktu itu kita ketemu dia bilang udah lumayan saya udah bisa recover karena itu duit orang tua harus dia balikin. Tapi ya gitu setelah pikiran dia lebih jernih aja sih. Kalau lagi mumet dipaksain ya ujung-ujungnya memang makin jeblok aja gitu kan. Tapi memang kita harus rehat sejenak, self reflection juga, terus tahu apakah ini bagian kita atau enggak. Kalau udah dicoba lagi berkali-kali bukan, ya harus tanya sama yang di atas, mungkin jalan saya ada yang lain enggak. Karena kalau kita ngotot, saya percaya bahwa apapun yang kita minta Tuhan tuh kasih. Tapi satu, untuk ajarin kita apakah ini memang yang terbaik buat kita atau bukan. Karena pada akhirnya yang kita bakal dapat yang buat kita nyaman dan lancar tuh yang kita butuh. Bukan yang kita mau. Yang kita mau banyak, gak akan pernah ada habisnya. Thank you. Thank you Sis Jasmine. Mungkin saya nambahin sedikit. Kalau dari saya pandangannya kemana-mana prioritasnya itu adalah kebutuhan hidup primer ya. Jadi kalau misalnya udah sampai minus dan itu maksudnya uang kebutuhan hidup primer, yang mendingan maksudnya ya mungkin ada alternatif lain, mungkin ya seperti kata Sis Devina tadi cari kerja dulu, terus nyambil, terus ya sambil dievaluasi yang ini kenapa belum berhasil, gitu, sambil dievaluasi. Cuman ya realistis lah, maksudnya hidup sehari-hari kan juga butuh pemasukan gitu. Jadi ya di-combine dulu, ya kalau memang masih terus mau dijalanin ya tunggu waktu, evaluasi. Terus ya itu banyak mungkin minta nasihat dari ya orang-orang dekat lah, ini gimana ya enaknya kayak gitu-gitu. Ya karena kalau banyak nasihat ya banyak masukan sih. Maksudnya yang baik-baik dari circle kita yang terdekat gitu sih. Ya sekian ya, thank you. Thank you Sis Stella. Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Terus terang saya senang sekali bisa bertemu dengan para perintis dan juga pewaris. Saya sebenarnya ini seorang dokter dan karena 4 tahun lagi saya mau pensiun, saya mulai berpikir apa sih nanti yang bisa saya kerjakan di 4 tahun yang mendatang gitu. Kebetulan saya suka masak, jadi saya mencoba mau catering gitu ya. Dan juga saya tadi udah mendapat banyak jawaban dari Devina, yaitu nggak usah nunggu sempurna, jalan-jalan aja dulu. Terus itu bangun dari awal gitu kan ya, sempurnanya belakangan. Nah ini kan saya juga melihat situasi di lingkungan pekerjaan saya itu adalah susah sekali mendapatkan makanan yang layak gitu ya pada saat makan siang. Rata-rata kan di sekelilingnya tuh warteg apa tuh nggak sehat. Jadi saya mencoba gitu kan ya, memberikan dan menawarkan menu makanan sehat ya, udah beberapa kali. Tapi kendalanya itu adalah pertama saya ini termasuk perfect juga ya. Kalau misalnya bahannya nggak, kualitasnya nggak bagus gitu ya, saya nggak mau gitu ya. Kedua, packingan saya juga harus cakep gitu ya. Karena saya lihat kadang-kadang kan selera itu bisa dilihat dari mata gitu kan. Ketiga, masalah harga nih gitu ya. Susahnya tuh di situ karena ternyata lingkungan saya itu maunya
kualitasnya bagus sampai bagus tapi jual semurah-murahnya gitu ya. Saya mulai coba bertahap dari sekitar harga 35 per porsi, turun 30, 25, sampai terakhir saya nekat 15.000 gitu ya. 15.000 itu saya sudah menyajikan nasi dengan balado udang dan juga satu sayuran gitu ya. Itu tipis banget kan ya. Tapi ternyata itu yang reaksi pasar tuh malah bagus gitu loh. Jadi saya mau nanya nih, kita kan juga mesti nabur juga ya. Jadi saya juga berpikir oke lah saya nabur gitu. Jadi saya minta pendapatnya. Sampai kapan gitu ya kita harus seperti itu. Dan triknya tuh bagaimana gitu ya. Biar bisa bisa mendapatkan apa yang saya mau gitu kan. Saya bisa menjual dengan kualitas bagus, dengan packingan rapi, rasanya juga bagus dan harganya sesuai dan orang tuh nggak mikir lagi gitu loh. Oh iya ini saya mau beli gitu ya. Jadi saya minta apa sih gitu tips-tipsnya dari para perintis dan juga yang pewaris ini supaya kedepannya itu jauh lebih bagus lagi. Terus juga saya juga mau minta tips juga. Kadang-kadang kan kita kan suka down ya, aduh gila kalau misalnya gue menu ini nanti kira-kira disukain apa enggak ya gitu. Terus kira-kira nanti ada yang mau apa enggak ya. Terus pada mulai gitu ya, pada saat mulai mau menawarkan pun ada rasa gimana ya, aduh gue nawarin lagi gitu nanti ditolak ya apa enggak ya gitu. Terus kira-kira dapatnya berapa banyak ya. Jadi kekhawatiran itu banyak banget gitu loh. Itu aja sih yang mau saya tanyakan, minta masukannya. Terima kasih sebelumnya. Thank you untuk pertanyaannya. Tadi pesannya apa ya? Sebenarnya gini ya, ini menjawab atau enggak ya? Tapi sebenarnya kalau ditanya nih ya tentang jualan makanan, mungkin emang banyak kendalanya ya, apalagi dengan zaman sekarang yang kita lihat makanan itu kayak beragam, ada yang murah, ada yang mahal. Nah pertanyaan dasarnya adalah target marketnya siapa? Udah ditentuin belum? Jadi kalau misalnya mau jual 15.000, 30.000, 50.000 sekalipun atau bahkan 1.000, harus tahu dulu nih target marketnya siapa. Setelah tahu target marketnya, terus tanya lagi nih, cari tahu lagi value-nya apa yang mau kita kasih. Ketika sudah menemukan target market, ketemu value-nya, baru tuh ada yang namanya pricing strateginya. Disitulah baru bisa ketemu. Apakah memang apakah yang kita jual ini sesuai atau tidak dengan target market kita. Nah kalau ditanya tipsnya seperti apa, ya harus dibedah dulu satu persatu. Mau jual kemana, nanti harganya berapa, nanti yang dijual apa, isiannya apa. Baru semuanya setelah dibedah ketemu di endingnya seperti apa. Gitu sih. Mungkin bisa Divina nambahin karena kebetulan ini pelaku di kuliner. Halo Kak, tadi dengan Kak siapa? Kak Santi. Ya Kak Santi. Ini thank you Kak sharingnya ya. Aku sebenarnya juga mengalami sih hal yang sama. Kadang suka bingung ini mau launching menu baru ini laku gak ya, orang mau gak ya, terus kalau ini harganya segini orang ada yang mau beli gak ya, ntar kalau misalnya ini gak ada yang mau beli lagi, sedangkan kompetitor semua hajar harga lebih murah gitu, mereka harga lebih di bawah gitu kan. Kalau boleh tahu yang kalau misalnya 15.000 itu maksudnya nutup gak sih sebenarnya atau gimana, maksudnya kayak struggling banget atau sebenarnya itu going well? Tapi kalau misalnya kayak sedang aja juga ya kayaknya nggak worth it sih sebenarnya. Oh paham, oke. Nah aku juga pas awal-awal launching tuh aku juga kayak sempet salah ngatur harga kan. Kalau dihitung-hitung lagi mungkin modelnya nggak seberapa ya, tapi kalau dihitung dari cost produksinya itu nggak nutup buat bayar orang yang bikin produknya. Jadi pas awal launching aku emang harganya agak turun gitu ya, maksudnya harganya lebih murah. Tapi pas udah launching dan misal udah laku gitu, misal udah ada yang beli, aku naikin sih harganya. Jadi aku bilang yang kemarin itu harga launching, yang sekarang ini udah harga terbaru nih. Kemarin itu aku baru launching. Kalau misalnya mau dapat kayak harga yang mirip-mirip kayak kemarin, itu harus belinya lebih banyak. Jadi aku kayak kasih minimum order. Misalnya dulu beli satu, bisa nih beli satu cuma 35.000. Sekarang kalau mau beli harganya 35.000 ya harus beli lebih banyak. Misalnya beli 5 nih baru bisa dapat harga 35.000. Karena kalau enggak juga enggak nutup, iya capek di kerjanya doang.
Sama aku netapin emang nggak terlalu pengen main di harga yang pricingnya di bawah karena bahan baku itu kan fluktuatif ya. Nanti kalau misalnya lagi naik nggak nutup maksudnya, terus juga kadang bisa laku bisa enggak gitu. Jadi aku emang maunya harganya lumayan bisa nutup gitu ya. Itu emang harus main di brandingnya sih. Jadi harus bangun branding dari awal, harus benar-benar dipikirin. Jadi tergantung mau mainnya jualan aja yang penting laku. Oke, kalau memang cuma mau jualan aja yang penting laku, nggak apa-apa tuh, hajar aja, maksudnya yaudah yang penting laku lah. Tapi kalau misalnya mau mainnya jangka panjang branding, harus juga dibangun brandingnya dari awal sih. Kayak ini emang cateringnya beda loh sama yang lain gitu, ini dimasak sendiri, bahan bakunya saya yang pilihin, saya nggak pilih yang aneh-aneh gitu. Jadi ini emang harganya udah segini nih, kalau nggak nutup gitu. Kalau misalnya produknya emang bagus, biasanya orang tetap akan balik lagi sih, walaupun harganya kita naikin, tapi biasanya mereka bakal tetap beli lagi. Jadi itu sebenarnya strategi aku juga sih buat ngecek produk aku ini diterima market atau enggak. Kalau misalnya oke, aku awal launching harganya murah nih, terus pas aku naikin harganya nggak ada yang beli, berarti ya udah produknya emang harganya dan produknya nggak ketemu, marketnya juga nggak ketemu. Tapi pas aku naikin produk harganya, ternyata masih tetap ada yang beli loh gitu. Jadi dari situ oh yaudah deh, harganya berarti tetap segini supaya bisa nutup. Dan marketingnya jadinya itu juga sih, coba tawarin ke yang lebih luas. Ini tawarinnya ke mana ya Kak kalau boleh tahu? Ke rekan-rekan kerja ya. Mungkin bisa coba tawarinnya ke yang emang sesuai target market kakak. Misalnya kan maunya yang mereka bisa, maksudnya nggak mikirin harga kan. Kalau misalnya kerja kantoran pasti emang mikirin harga sih. Biasanya kalau yang nggak mikirin harga itu yang kayak ibu-ibu rumah tangga yang di rumah mereka udah santai aja gitu. Maksudnya tapi mereka sibuk gitu ya. Atau kalau nggak yang emang mereka kerjanya di lingkungan SCBD gitu, yang emang sekali makan kalau di restoran itu kan 50.000 ya, tapi kan gizinya nggak bisa kita kontrol. Sedangkan kalau misalnya beli catering di kakak misalnya harganya lebih murah dikit gitu atau mirip-mirip tapi gizinya bisa dikontrol, biasanya mereka bakal lebih pilih itu sih. Karena dulu aku juga gitu sih, jadi dulu aku juga maunya nyarinya yang murah-murah aja gitu, yang bisa beli di warteg gitu. Ngapain sih beli catering harganya lebih mahal gitu. Tapi karena aku sekarang ada kebutuhan gitu, kayak aku pengen nutrisi aku terjaga tapi aku nggak ada waktu, ya udah nggak apa-apa deh aku investasi beli makanan misalnya harganya emang sedikit lebih mahal tapi badan aku nyaman gitu, dan aku juga nggak stres mikirin makan karena aku nggak sempat masak gitu. Jadi target marketnya harus diperluas sih, bisa pelan-pelan coba tawarin ke yang lain, bikin konten atau apa. Emang agak PR sih karena jadinya harus nambah job desk baru untuk marketingin. Sedangkan mungkin kakak ada kesibukan lain ya, kalau nggak fokus di sini kan harus ngerjain yang lain juga, misalnya ngurusin keluarga, ngurusin ini itu. Tapi nggak apa-apa, sambil jalan aja pelan-pelan dicoba yang kakak bisa pegang dulu nih, sambil dilihat dulu nih yang sekarang misalnya tugas apa yang nggak terlalu penting itu bisa dialihin dulu aja ke orang lain supaya kakak bisa coba hal lain. Atau kalau misalnya emang ada modal, mendingan suruh orang lain aja yang kerjain gitu, misalnya anak intern yang kerjain bikin konten gitu. Pilih salah satu sih, karena kalau enggak waktu kita kan terbatas ya, nggak bisa pegang semuanya, jadi dipilih salah satu gitu sih kalau dari aku. Mungkin teman-teman juga bisa ada yang nambahin sih, soalnya aku masih juga trial jadi belum ketemu resepnya. Ada yang mau tambahin? Semoga menjawab pertanyaannya si Santi bisa bantu. Dan semoga usahanya makin sukses ya. Ada pertanyaan yang lain? Duduk aja. Oke, selamat sore semuanya. Saya Ceris, saya adalah penyandang disabilitas netral dan dari tadi itu bahas tentang bisnis dan saya juga bisnis. Saya berjualan, tapi bedanya saya berjualan karya. Saya adalah penyanyi, saya juga seorang penulis yang kebetulan mungkin idealis ya. Ya bayangin aja kayak
di situasi sekarang ketika orang mungkin gak mau baca buku, mereka sibuk sama apa yang mereka kerjakan, tapi saya sedang merintis sebuah buku puisi saya sendiri, dan kira-kira ada tips gak sih kayak gimana caranya agar saya bisa tetap adaptif sama kondisi sekarang, tapi itu gak bikin saya akhirnya gak jadi diri sendiri. Terima kasih. Soon sih, lagi bikin cover ya, tapi nanti kalau udah keluar itu saya kasih tahu judulnya Nirmala ke Nirmala. Gue juga penyanyi juga. Kalau menulis buku, ya saya juga menulis buku ya. Kalau ditanya nih ya gimana tipsnya, adalah kita tuh jangan pernah menjual yang namanya keterbatasan ya. Tapi jual yang namanya nilai, jual yang namanya value. Terus kalau misalnya penyanyi, it's very good dan aku appreciate banget ya. Kamu tuh hebat banget bisa menyanyi. Boleh kamu jual di seperti kayak Noise atau mungkin Spotify, itu juga bisa. Terus apa lagi ya? Aku bingung. Hah? Sekarang kan banyak konten yang mungkin lebih cepat untuk tren kalau di social media ya. Misalnya di TikTok, Instagram, YouTube, kita sebut merek gak apa-apa ya. Karena memang kan udah ditahu semua juga. Tapi satu hal tadi yang Syarif juga nanya, gimana sih cara tetap bisa adaptif tapi nggak terpengaruh juga. Nah sekarang mungkin yang kalau kita membuka diri untuk ada di social media, tantangannya adalah komen-komentarnya orang. Bener kan ya? Karena pasti ada pro and cons-nya. Bener, dan itu kalau kita mudah sekali terpengaruh atau kita cukup sensitif untuk setiap komen yang ada kita analisa satu persatu, pasti kita akan ada satu jadi kecewa atau mungkin lagi jadi kepikiran gitu loh. Hah, apakah saya cukup oke apa enggak, atau emang bener apa enggak seperti itu. Nah mungkin tantangannya adalah bagaimana kita bisa tetap, tapi kalau nggak ada komen berarti kita juga nggak diperhatiin. Jadi kita harus melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Masih ada orang yang nonton kita, mau dengerin kita, terlepas dari komentarnya seperti apa gitu kan ya. Jadi itu cukup membangun. Dan kalau memang kamu udah mulai mengekspos diri untuk ada di sosial media, setiap ada komen, ya mungkin bisa jangan menjadi defensif, tapi bertemanlah dengan lawan gitu. Jadi bisa ditanyain, mungkin ada masukan atau reviewnya atau feedbacknya seperti apa yang lebih baik buat saya. Jadi menjadi pembelajaran juga buat kita kan. Nah tadi seperti yang aku juga mau nambahin, Charis luar biasa sih ya. Bisa bikin buku, terus bisa nyanyi dan benar-benar menjalankan mimpinya. Kita aja mungkin yang punya talenta seperti itu, kita simpan sendiri nyanyinya di kamar mandi gitu loh. Tapi ini benar-benar Charis kayak, oh saya akan kembangkan bakat saya dan saya mau tunjukin ke orang lain kalau saya bisa. Ya platformnya sekarang udah banyak sekali, dengan dunia kan semakin online juga, dan juga makin banyak, mungkin bukan juga, marketnya bukan cuma di Indonesia aja Charis ya. Bisa jadi nanti dari negara-negara lain nonton kamu juga bisa jadi viral di sana. Karena kadang seringkali yang terjadi adalah kita nggak diapresiasi di tempat terdekat kita, tapi ada tempat lain atau komunitas lain yang melihat kita itu dengan value yang luar biasa sekali. Dan itu kan ada kemarin yang sempat viral penyanyi Indonesia yang di Got Talent ya, di America's Got Talent ya, yang habis itu dia jadi mendunia sekali kan, karena orang nggak melihat daripada kekurangan atau kelemahan kita, tapi yang dinilai adalah kelebihan kita. Jadi ketika kita nggak diterima di satu market, atau kita nggak diterima di tempatnya ada kita sekarang, mungkin udah waktunya memang Tuhan menyediakan kolam yang lebih besar buat kita di tempat lain. Dan itu kita harus tetap optimis dan kita jangan menyerah. Kalau tadi ya dengan topik yang sama, jangan menyerah, yaitu yang penting kita udah coba dulu, kita komit jalanin itu. Dan kalau memang kita udah komitmennya, kamu juga menjalankannya dengan seniat hati, setulus hati, pasti nanti ada orang yang akan bisa value kamu dengan positif dan dengan lebih lagi. Dan orang-orang tersebutlah yang harus kamu mungkin kamu jalin hubungan atau relasi yang baik dengan mereka gitu loh. Percaya aja pasti ada jalannya. Tapi yang sekarang udah
nanti sampai bukunya perilisan langsung infoin ke kita semua biar kita bisa bantu viralkan juga, kita bisa bantu share ya. Kita akan support. Kalau boleh tahu bukunya itu tentang apa? Puisi tentang, karena jujur saya sangat terpengaruh sama karya-karya legend Indonesia kayak even Sapardi Djoko Damono, terus kayak yang saya baca tuh buku-buku filsafat kayak sekarang lagi baca Albert Camus, terus pernah baca kayak yang ringan sih itu The Little Prince kalau pernah baca. Jadi benar-benar dipengaruhi sama hal-hal seperti itu. Dan sekarang kalau misalnya di Indonesia, even kayak gak perlu kita ngomongin sastra deh. Even misalnya kemarin karena aku suka blues dan jazz, aku ngupload video aku nyanyi lagu blues dan jazz di TikTok, di mana aku tuh pernah posting juga tentang keseharianku sebagai tunanetra kayak, oh ini guiding block nih lagi parah-parah banget. Terus abis itu saya post dan itu mendapatkan views yang lumayan banyak ketika saya ngepost tentang, especially for blues and jazz. Thank you so much, thank you. Ketika saya ngepost tentang blues and jazz itu bener-bener turun kayak yang awalnya misalnya mungkin ada yang sampai ratusan ribu view itu tok bener-bener 200-nya 300-400 sih, 300-400-nya bener-bener kayak 400 gitu, 400-an gitu. Wow, keren banget. Berarti kamu boleh jual cerita dan pengalaman kalau bisa relate dengan kehidupan orang kebanyakan. Dan itu akan lebih bisa langsung boom naik dan bisa terjual. Jadi selalu ada nilai yang bisa relate dengan kehidupan orang kebanyakan sehari-hari. Gitu sih. Tapi keren banget loh. Thank you so much. Ya, terima kasih. Semoga memotivasi ya. Untuk Cheris, semoga launching bukunya lancar dan sukses ya. Jangan patah semangat. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita ke bagian akhir closing statement dari Sis Astrelita mau berbagi. Saya mau kasih closing statement sedikit ya. Ini agak panjang ya dan baru bikin tadi. Apa? Ini tutupnya jam 10. Oh, iya. Jadi gini, tidak peduli apakah kamu seorang perintis atau pewaris, yang terpenting adalah tetap sadar bahwa kamu tuh bertumbuh di setiap prosesnya. Privilege itu tidak membuat seseorang otomatis jadi kuat, jadi strong lah ya. Begitu juga dengan keterbatasan tidak pernah otomatis juga membuat seseorang itu menjadi gagal. Ketangguhan itu lahir ketika kita tetap memilih melangkah meski perlahan, meski belum yakin dan meski juga tidak semua orang mendukung. Seperti tadi diucapkan pertama kali ya. Jadi untuk siapapun kamu yang menjadi perintis maupun pewaris, tetaplah belajar, gagal itu wajar, terus berkembang, bertanggung jawab dan juga bangkit. Karena pada akhirnya yang akan bertahan itu bukan sekedar pewaris atau perintis, melainkan mereka yang bisa melewati prosesnya dengan baik. Dah gitu aja. Terima kasih. Luar biasa. Thank you Sis Astrelita. Terima kasih untuk narasumber kita yang hari ini sudah memberikan insight-insight yang luar biasa. Semoga kita pulang bisa mengambil hal baik yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang udah meluangkan waktu di sore ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Pak Koko selaku owner dari Ekarya yang sudah mendukung acara ini dan menyediakan tempat untuk kita. Orangnya nggak ada. Terus terima kasih juga kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan hari ini. Akhir kata aku mau kasih pantun lagi. Cakep. Nyontek. Burung dara, burung cendrawasih. Bertemunya di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih.
semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita ketemu lagi di acara Women's Mindful Conversation berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.